Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau disingkat menjadi pola SPOK, kalimat yang dapat diartikan sebagai susunan kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Unsur-unsur kalimat. Kalimat memiliki 4 unsur. Yang pertama ada subjek, berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Yang kedua ada predikat, fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga ada objek, fungsinya itu sebagai keterangan yang berkaitan dengan predikat. Nah, yang keempat ada keterangan, dia itu sebagai pelengkap pada kalimat. Simpelnya, subjek itu biasanya berisi orang yang melakukan sesuatu. Yang kedua, predikat itu tuh biasanya berisi kata kerja. Nah, yang ketiga objek itu suatu benda atau hal yang menerima aksi dari si predikat. Nah, keterangan itu sebagai pelengkap dari kalimat. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur penguasaan kalimat efektif adalah: yang pertama, kaidah tata bahasa baku, yaitu memperhatikan ejaan, kata, atau istilah yang sesuai kaidah tata bahasa. Yang kedua, kelogisan dalam penggunaan kalimat. Yang ketiga, singkat dan jelas, artinya tidak berbelit-belit. Yang keempat, kohesi dan koheren, sehingga mempunyai struktur yang baik. Dan yang terakhir, variasi bahasa, yaitu struktur kalimat, panjang pendek kalimat, jenis kalimat, dan diksi atau pilihan kata. Dari berbagai literatur yang pernah dibaca, ada beberapa ciri kalimat efektif, yakni paling tidak sebagai berikut. Yang pertama ada kelogisan, yang kedua ada kehematan, yang ketiga ada kecermatan, yang keempat ada kesepadanan, yang kelima ada kepaduan, dan yang keenam ada keparalelan. Studi kasus. Permasalahan utama dalam artikel proceeding adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan yang ditemukan meliputi penggunaan kata baku dengan makna yang tidak tepat, penggunaan kata mubazir yang menyebabkan redundasi, serta penggunaan kata tidak baku yang mengganggu kejelasan pesan. Kurangnya pemahaman penulis terhadap makna dan kebakuan kata menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaktepatan komunikasi dalam teks ilmiah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peningkatan pemahaman kebahasaan melalui pelatihan dan penyuluhan bagi para penulis. Selain itu, penulis harus lebih aktif menggunakan referensi resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB sebagai acuan dalam memilih kata yang tepat. Kesimpulannya, kalimat dalam bahasa Indonesia adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan menyampaikan pikiran atau informasi yang lengkap. Kalimat yang baik dan benar memiliki struktur yang terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat bisa berupa lisan maupun tulisan dan harus tersusun secara teratur, tidak acak. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan intonasi dan jeda, sedangkan dalam tulisan ditandai dengan huruf kapital di awal dan tanda baca di akhir. Kalimat sangat penting dalam komunikasi karena berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mengungkapkan perasaan.